Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Cahyadi dari Jakarta, peserta asesmen kompetensi calon wakil penasihat berjangka. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil pengujian alat analisis yang saya gunakan sebagai salah satu bukti valid dalam proses asesmen kompetensi ini. Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan saya dalam mengidentifikasikan kondisi pasar menggunakan alat analisis, kemudian menganalisis peluang, serta mendeskripsikan risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan proses pengujian atau analisis, hasil analisis yang diperoleh, serta bagaimana hasil tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun trading plan dan rekomendasi kepada calon klien dengan mempertahankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Selanjutnya saya akan merekam video ini dalam kondisi saya bertemu dengan klien saya, yaitu Bapak Andi. Izinkan saya share materialnya. Selamat pagi Bapak Andi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rekomendasi investasi gold future yang telah saya susun berdasarkan profil investasi Bapak. Dari hasil analisis fundamental, analisis teknikal, serta penerapan manajemen risikonya, tujuan utama dari rekomendasi ini bukan sekedar mencari peluang keuntungan, tapi juga memastikan bahwa setiap keputusan investasi dilakukan secara teratur dan sesuai dengan profil risiko Bapak. Sebelum melakukan analisis, saya lebih dahulu memahami profil Bapak. Bapak berusia 58 tahun, dengan tujuan melakukan diversifikasi investasi melalui gold future. Bapak telah memahami dasar analisis fundamental dan beberapa indikator teknikal, namun belum memiliki pengalaman bertransaksi di gold future. Oleh karena itu, saya memilih strategi yang lebih konservatif, mengutamakan pengendalian risiko dibandingkan mengejar keuntungan yang terlalu agresif. Dari analisis fundamental, Federal Reserve masih mempertahankan suku bunga pada kisaran 4,25% hingga 4,5%. Selain itu, pasar masih memperkirakan adanya peluang penurunan suku bunga di masa mendatang. Di sisi lain, kondisi geopolitik global juga masih mendorong permintaan terhadap emas sebagai aset safe haven. Dan berdasarkan faktor-faktor tersebut, saya menilai prospek harga emas masih cukup positif dalam jangka menengah, meskipun pergerakan harga dalam jangka pendek masih mengalami koreksi. Dan dari technical analysis, selanjutnya saya menggunakan analisis teknikal menggunakan grafik harian dari Gold Exchange sebagai grafik yang saya gunakan untuk analisa. Dengan indikator EMA 20 dan 50, kemudian Relative Strength Index 14, dan support dan resisten. Hasil analisis menunjukkan bahwa harga masih berada di bawah EMA. Izinkan saya untuk memperlihatkan ke Bapak seperti ini. Bahwa harga masih di bawah EMA 20, sehingga tren utama masih bearish. Namun demikian, RSI mulai menguat dan harga sedang berada di area support. Artinya tekanan jual mulai berkurang dan mulai muncul peluang terjadinya technical rebound. Karena alasan tersebut, saya tidak menyarankan melakukan pembelian saat harga sedang naik, melainkan menunggu harga berada di area support terlebih dahulu. Ini adalah area support yang saya gambarkan di sini, support zone. Berdasarkan analisis fundamental dan teknikal yang saya lakukan, saya merekomendasikan strateginya adalah buy on weakness. Artinya saya tidak menyarankan pembelian pada saat harga naik, sedang saya sebaiknya menunggu harga koreksi lebih dahulu sedang memasuki area support ini, kemudian melakukan entry setelah muncul konfirmasi bahwa tekanan jual mulai melemah. Entry point yang saya rekomendasikan untuk melihat kondisi selanjutnya adalah di 4080, yaitu berada di atas dari support area ini, menunjukkan adanya volatilitas atau koreksi di sini, atau reversal di 4080, baru kita mengambil buy dalam kondisi tersebut. Entry point yang saya rekomendasikan adalah 4080 ya Pak. Harga tersebut dipilih karena berada di area support ya. Selain itu pada area tersebut indikatornya RSI ini mulai menunjukkan penguatan karena berada di area support.
Dan EMA sendiri yang garis biru ini adalah sedang mendatar, sehingga peluang terjadi technical rebound menjadi lebih besar. Untuk pengendalian risiko, saya menetapkan stop loss-nya di 4030, yaitu sedikit di bawah support zone ini. Artinya apabila harga bergerak berlawanan dengan analisis saya dan turun hingga 4030, maka posisi akan ditutup secara otomatis. Dengan demikian, kerugian dapat dibatasi sejak awal dan tidak berkembang menjadi lebih besar. Jarak antara 4080 dengan 4030 ini ada 50 poin. Nah, nilai inilah yang saya gunakan sebagai dasar perhitungan manajemen risikonya. Karena saya menerapkan risk reward untuk Bapak adalah 1:2, maka target keuntungan minimal harus 2 kali lebih besar dibandingkan risikonya. Jadi jika risikonya 50 poin dari 4080 4030, maka target keuntungan yang saya tetapkan adalah 100 poin. Jadi take profitnya berada sekitar harga di sini, Bapak, yaitu di 4180, sedikit di bawah zona resistennya. Target tersebut bertepatan dengan area resisten ini, sehingga memiliki dasar analisis teknikal yang kuat, bukan ditentukan secara acak. Jadi inti dari trading plan ini, dengan risk reward 1:2, bukan menebak harga dengan pasti, melainkan memastikan bahwa setiap transaksi memiliki peluang keuntungan yang lebih besar dibandingkan risiko yang kita ambil. Nah, kita bisa lihat juga di trading secara besarnya, terlihat bahwa support ini beberapa kali terjadi penolakan untuk turun. Ini support yang kuat, beberapa kali swing. Demikian juga terlihat dari waktu-waktu sebelumnya. Di bulan April dan bulan Mei, terlihat bahwa support ini terjadi penguatan support 2 kali swing, di mana juga terjadi RSI-nya di bawah area, di dalam area support ini, Bapak. Jadi kita memiliki potensi untuk bisa mengambil buy on weakness-nya. Oke, izinkan saya untuk kembali ke materi yang telah saya berikan kepada Bapak terkait dengan manajemen risikonya, bahwa bagian paling penting dalam trading plan adalah manajemen risikonya. Ini adalah produk yang kami tawarkan, seperti tadi saya sudah lihatkan menggunakan chart gold future dengan zona support dan zona resistennya. Jadi stop loss-nya di bawah support S1, yaitu 4030. Saya membatasi risiko maksimal 2% dari total investasi 50.000 tersebut, yaitu kerugian maksimal yang diperbolehkan dalam satu transaksi adalah $1.000. Berdasarkan jarak stop loss yang tertentukan, ukuran transaksi yang direkomendasikan adalah 0,2 lot. Sudah diperhitungkan. Dengan ukuran tersebut, apabila harga mencapai stop loss, kerugian berada dalam batas yang telah direncanakan. Seperti ya stop loss-nya. Itu akan menghasilkan ukuran lotnya 0,2 lot. Seperti ini, Bapak. Dan menghitungan marginnya adalah kebutuhan margin terhitung dari nilai kontrak 100 troy ounce dengan mengambil hanya margin satu lot, yaitu 4.080 USD untuk satu lotnya. Sedang kita mengambil 0,2 lot, jadi margin yang dibutuhkan untuk open position adalah cukup $816 dengan leverage 1:100. Ini Bapak, 1:100 leverage yang digunakan. Sehingga hanya menggunakan sebagian kecil dari total modal. Artinya posisi akan tutup stop loss jauh sebelum akun mendekati kondisi margin call, karena free margin Bapak besar sekali, jadi tidak perlu khawatir akan kekurangan dalam hanya beberapa transaksi, tapi cukup banyak transaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan manajemen risiko seperti ini. Dan ini adalah summary-nya dari entry 4080, stop loss 4030, risiko 50 poin, target profit minimum 4180 dengan risk reward-nya adalah 1:2. Sebagai kesimpulan, berdasarkan kombinasi analisis fundamental dan teknikal tersebut, saya merekomendasikan strateginya buy on weakness pada gold future
Strategi ini dipilih karena masih terdapat potensi kenaikan harga emas, namun pembelian dilakukan secara bertahap setelah muncul konfirmasi teknikalnya. Seluruh rekomendasi juga serta dengan penerapan manajemen risiko yang ketat melalui ukuran transaksi, stop loss, serta batas kerugian maksimum sebesar 2% dari modal. Dengan pendekatan tersebut diharapkan keputusan investasi kita yang Bapak akan lakukan dapat dilakukan secara disiplin, objektif, dan sesuai dengan tujuan investasi serta profil risiko Pak Andi. Sebagai wakil penasihat berjangka, fokus saya bukan mencari transaksi yang selalu benar, melainkan menyusun trading plan yang memiliki dasar analisis yang kuat serta manajemen risiko yang terukur. Dengan cara tersebut, apabila analisis benar, keuntungan dapat dimaksimalkan. Apabila analisis salah, kerugian tetap berada dalam batas yang telah kita rencanakan. Terima kasih Pak Andi. Saya siap menjelaskan lebih lanjut apabila terdapat pertanyaan mengenai rekomendasi yang telah saya sampaikan. Selamat pagi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai kemampuan kompetensi saya. Salam sejahtera semuanya, selamat pagi.